Selamat malam pada Pak Stefan dan teman-teman. Saya Girgis Taksaku Putra Setiawan dengan NIM 1952141121 akan mempresentasikan tentang mesin bubut. Kita lanjut saja. Ya, yang pertama adalah apa itu mesin bubut? Mesin bubut adalah suatu mesin perkakas yang digunakan untuk memotong benda yang diputar. Bubut sendiri merupakan suatu proses pemakanan benda kerja yang sayatannya dilakukan dengan cara memutar benda kerja, kemudian dikenakan kepada pahat yang digerakkan secara translasi sejajar dengan sumbu putar dari benda kerja tersebut. Ya, di sini ada penampakan dari mesin bubut yang di bawah, dan di atas itu adalah seperti bagian-bagian dari mesin bubut tersebut. Di situ ada seperti panel pengendali, terus pemegang pahat, kepala tetap untuk memasang benda kerja, terus ulir pengarah yang akan mengarahkan pahat tersebut, terus ada talam serpihan, itu adalah tempat serpihan-serpihan dari sisa-sisa pemotongan. Ya, saya akan lanjut lagi. Nah, di sini saya akan langsung membahas tentang langkah-langkah membubut. Yang pertama adalah mempersiapkan benda kerja yang ingin dibubut. Kedua, mempersiapkan alat pembantu seperti kunci cak, kunci L, palu nilon, toolpost, live center, dan alat ukur seperti vernier caliper atau jangka sorong. Dan mempersiapkan pahat atau alat pemotong benda kerja. Lalu di sini ada proses menjepit atau mencekam benda kerja yang berada di cak. Yang pertama adalah mengendalikan 3 bagian sisi cak rahang menggunakan kunci cak. Jadi di cak tersebut ada 3 rahang seperti pada bor, dan bisa dilonggarkan atau dikendorkan. Lalu taruh benda kerja ke cak. Ketiga, kunci setiap sisi cak rahang dengan menggunakan kunci cak, dan kalau bisa jangan sampai benda tergores. Lalu ada proses mensenterkan benda kerja. Yang pertama, memasang alat potong pahat ke toolpost dengan mengunci secara kencang. Yang kedua adalah memasangkan live center pada tailstock atau senter hidup. Yang ketiga, mendekatkan toolpost yang berisi alat potong terhadap live center atau didekatkan saja. Yang keempat adalah melihat apakah pahat dengan live center sudah sejajar. Jika belum, bisa disejajarkan sampai sejajar agar nanti bisa tepat pada titik tengah. Yang kedua, bahan yang saya mendapat referensi dari YouTube, dan bahan yang digunakan adalah ST37 yang berdiameter 38 mm dan panjangnya 105 mm. Dan pahat yang akan digunakan adalah pahat bubut muka untuk meratakan bagian depan atau muka dari bahan tersebut, dan pahat bubut rata untuk pembubutan memanjang. Yang ketiga, senter digunakan adalah senter putar untuk menyangga benda kerja, dan hasil yang diinginkan adalah berukuran 37 mm.
Dalam pengaturan RPM di mesin bubut, kecepatan putaran yang dipilih adalah 270 atau A1 dan tabel itu berada pada mesin bubut itu. Jadi kita bisa melihat dan kita bisa memilih A1 untuk mengganti di handle pengaturan RPM. Yang kedua, kecepatan pemakanan atau feeding 0,045 atau S1B5 dan diubah pada handle mesin bubut. Jadi di situ ada handle untuk mengubah kecepatan pemakanan. Nah, di situ kita bisa merubah menjadi S1 dan B5. Dan di sini ada cara pembubutan memanjang. Yang pertama adalah senterkan pahat dan benda kerja. Yang kedua, mendekatkan mata sayat pahat ke permukaan benda kerja untuk mencari titik nol. Yang ketiga, menyalakan mesin dengan clockwise atau CCW atau CCW. 4. Mendekatkan pahat ke permukaan benda kerja saat spindle sudah berputar sampai pahat bersentuhan dikit dengan benda kerja. Yang kelima, mengatur eretan melintang dengan mengatur depth of cut-nya. Yang keenam, memainkan eretan alas atau memanjang sampai arahnya menuju spindle atau sesuai gambar yang ingin dibuat atau diameternya. Nomor 7, memberi kulon pada saat memainkan eretan atas baik manual maupun otomatis agar tidak merusak pahat dan tidak terlalu panas. Yang pertama akan kita lakukan adalah pembubutan muka. Yang pertama, pahat diatur dengan sudut bebas antara 6-8 derajat. Yang kedua, kencangkan pahat. Yang ketiga, pemakanan bisa dilakukan dengan sumbu benda kerja dari diameter luar ke bagian tepi. Bisa dilakukan dari sumbu benda kerja diameter luar ke bagian tepi atau ke bagian tepi benda kerja ataupun sebaliknya. Jadi bisa dilakukan secara dari sumbu benda ke bagian tepi benda kerja atau bisa dibalik. Yang keempat, pembubutan dilakukan secara manual sampai rata. Yang kelima, sudut kembali dikecilkan dari 3-5 derajat agar hasil lebih halus dan rata. Dan tersebut dilakukan secara otomatis. Setelah itu, kita bisa melakukan pengobaran senter. Sebelum melakukan pembubutan rata, kita harus melakukan pengobaran senter untuk memasang senter atau membuat dudukan senter. Yang kedua, kita harus memasang cak bor terlebih dahulu. Setelah itu, kita pasang mata bor dan diarahkan pada titik tengah bor senter dengan kedalaman 3/4 dari mata bor. Lalu kita akan berlanjut pada pembubutan rata. Yang pertama, pemasangan benda kerja mengikuti senter putar. Karena sudah ada dudukannya, jadi kita bisa menjadikan dudukan tersebut sebagai patokan. Dan yang kedua, benda yang dicekam kurang lebih 5 mm. Lalu
Yang ketiga, kencangkan tailstock atau kepala lepas. Yang keempat, gunakan pahat bubut rata dan sentuhkan kepada benda kerja seperti yang tadi. Lalu diatur pada 25 strip agar dapat memakan sebanyak 1 mm. Dan kita start pembubutannya. Kita bisa berikan coolant jika diperlukan. Lalu yang kelima, jika sudah selesai, kita bisa ukur untuk memastikan sudah mencapai ukuran yang kita inginkan atau belum. Jadi ini diambil dari YouTube. Saya melihat dari YouTube dan lalu menulisnya. Dan ini hasil dari bubut rata. Jadi bisa sehalus ini. Ya, mungkin itu saja. Maaf jika banyak kurangnya. Terima kasih.